Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wae kula suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius nggih, karena lafaz-lafaz sing teng tafsir nggih itu tidak mengikat. Makanya nanti kula terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafaz Quran, hanya lafaz napa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan makna itu demikian ya, makna itu napa? Demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos sak mangke. Asal waras tahu sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk itu kayak film-film Cina, hanya apa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabhah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama sing waras balik-balik itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham ya? Ini perlu kalau peringatakan karena nggih sekarang tuh sudah ngawur masal, Cina ora gelem fatwa repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud, apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi. Karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah, ketika orang diluk niat sujud ning manusa iku murtad. Tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kayak sujud hormat ning sang saka, hormat kepada bendera merah putih. Itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir. Meskipun kamu niat menghormati sang napa saka. Tapi kalau sujud kahayati salat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Nah, sampean mungkin sekali. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambok maknani sujud kok sujudnya manusa, sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Bahwa iblis, lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham napa? Lho nggih to. Ojo goblok teman-teman to sama terang nih. Lawa pamit bojo kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Dadi aku kok wis tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula yang selama ini cutinya kan mulut Recep Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kula pusing karo sampean napa. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama itu geman bukan kumpul uang teman-teman. Kalau kemarin itu tidak untuk tamu germulut itu sering untuk tamu ngajian. Itu ora gelem-gelem aja. Tapi kalau tamu kaji-kaji yang putih situ bontot. Ngoten niki niku Gus. Teng masjid jamek ngaten-ngaten niku kula bilang. Kula menah dados teko mosok jenengan boten nuruti. Ya padha kula nuruti aja ado mriko. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis atok ora. Nek niat nek ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang. Kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya. Ikhlase tok akhirat, tapi nek ngaji urusan apa? Dunya. Kok nggak sampean ra jelas-jelas pusing. Jadi anggap mawon kula nerangno ilmu sewanteng pangeran.
mboten demi jenengan. Ruwet malah demi jenengan apa? Ruwet. Nggih to, misale kalau ikhlas mbek Tuhan di orderno. Kula nu sering untuk order niku, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Atas santri kula dadi wong dadi mubalek. Jane jenengan dihak royalti kok iso ngajine mbek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan potongane kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah. Misalnya sampean maknani sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau isjuduli Adam kamu maknani watul jabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu loh. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu Pak. Makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadu mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham ya? Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadu ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua, pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe ya raro, makanya saya tadi tak mukadimai, tafsir itu tidak mengikat, karena sing roh dhewe ya orang sing roh, tuh kejadiannya zaman dhisik, Nabi Adam, mbek Hawa, mbek Iblis sing roh sapa, podo raro, makanya Imam Suyuti dhewe ya raro. Makanya saya itu pernah dibantah, Gus jenengan jadi kiai ora sopan sering kritik Imam Suyuti. Nak padha ra roe tetep ae padha tepak-tepakan. Nah urusan paham. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dhewe kan malah ra roh karepe. Tetep anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita. Malaikat itu piye wae ora tau ngaji. Jadi yo repot kadang repot. Malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikail, malaikat-malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dari hadam malaikat ya sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarahum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak, nek takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Padahal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya. Logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disulat. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikun dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saiki ya fakta memang Bani Adam ya swikut dimak tenan bendino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang ya swikut dimak. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar ya swikut
Timah. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe duwe mental saleh. Umpama kowe tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kowe ya mesum. Lha ngoten iki cerita. Sampeyan ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau ora ngandel. Sak ngawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek dhuwit. Parah ilmune sampean parah. Wong tuwa wis kiai nek fatwa konsultasi. Gak ngono yang menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek malaikat. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain saleh iku kowe ora tak ge elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab kados karangane Syekh Nawawi Banten, ada malaikat sing sok suci. Gini ku sing saiki dadi bintang Zahroh teng kene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih karena ini sudah komitmen saya." Sampai pangeran dikai nafsu mesum, nafsu napa? Mesum salat. Tenan didono ning bumi lala pas orang wedok adus. Walhasil mek malaikat itu terus berkosa. Bareng diperkosa ndekne sobat kepengin munggah ning langit terus ra iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Terus pangeran tanya, "Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan." Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang, kowe apa langsung kan. Dadi parah kowe, cara takake nafsu ku parah kowe. Makanya sirrinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial ya luwih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan enggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Lho urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan enggak fair. Permainannya enggak fair. Masa Nabi Muhammad tiba badino malaikat sing mesum kan juga ada napa? Ndak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril ku dijago Nabi Muhammad. Kono Mikail kene Nabi Ibrahim wis pokoke golek-goleki lah. Kira-kira. Golongane Israfil iku didubek Nabi Musa, Nabi Isa pokoke. Lah malaikat sing mesum iki bandinganmu. Cuma nek sampean mesum kan SMS-an sik ngrayu sik janjian ning macem-macem. Iku ora janjian ya ora SMS-an langsung kan. Paham ya langsung kan. Mulane malaikat itu dianggap duwe sisi sing luwih parah, di sisi sing luwih napa? Parah. Di sing disebut wa ma unzila alal malaikaini bi babila haruta wa marut. Makanya ulama itu khilaf. Bagaimana mungkin termasuk malaikat tapi kasusnya mengajari sihir? Sama seperti bagaimana mungkin iblis yang berkategori malaikat ternyata balik. Itu katanya ulama. Memang malaikat solehnya itu soleh desainan awal, bukan soleh karena komitmen melawan hawa nafsu. Beda dengan solehnya manusia. Itu mengkhofa maqama rabbih dan benar-benar wanahan nafsa anha. Kalau malaikat tidak pernah nahan nafsa, memang didesain tanpa nafsu. Jadi kamane cara sampean didesain impoten, didesain kere, didesain uteke kelainan, terus gak tahu zina, itu rapati diganjar. Mergo ora ana perjuangane, paham? Kok sampean ngetene didesain kere, ora duwe dhuwit bingung. Ngono iku ra zina rapati untuk ganjaran. Pancen ora ana sing gelem, paham? Ora ana. Makanya yang dipuji Rasulullah tidak zina itu aturannya warajulun da'athu imra'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi sab'atun sing yudhilluhum wa yauma la dhilla illa dhilluh itu harus syaratnya warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Wong lanang maco bodine wapi terus dijak main mbek wong wedok ganteng tapi tetep muni faqala inni akhafullah. Kalau sampean kan ndak, perempuannya yang lari. Umpama kepengene ra kesampaian, paham? Umpama kepengene ra napa? Sampean. Jadi unsur tidak selingkuhnya itu lebih karena tidak ada energi untuk payu selingkuh. Jadi rapati diganjar karena memang nggak bisa napa?
Gak payu selingkuh. Untuk diganjar harus payu, tapi tetap gak gelem, paham ya? Payu tapi tetap nopo? Gak gelem. Makanya kalau beberapa kali cerita, ketika Sayyidina Umar tuh mengkritik zina, mengkritik perempuan, mari fitnah apa-apa, seorang sahabat temannya dia tanya, ya Umar, kalau begitu Anda kok tidak minta Tuhan saja, sahabat mesumnya dihilangkan. Dari Umar, ora aku seneng tetep ono. Tapi rak rawan zina. Yo tetep ono tapi ra zina. Sing mari tok ganjaran yang ngempet. Lha boten kok wajan hadis sok kan. Sing mari ganjaran nggih ngempet niku. Mulane ketika sampean ngempet zina, ngempet maksiat kok ora sida. Iku ora sida, ora usah ngamal apik. Pokoke iso hamba bisa yaten kok falam ya'mal ha wis kutibat hasanatan kamilatan, bukan sekedar wahidan tetapi napa? Kamilatan. Kepengen ora kesampaian. Padahal iso, iku kutibat hasanatan kamilah. Ya modal kepengen rasido malah mari ganjaran. Tapi kan bermain api itu Mas. Masalahnya kan resiko tuh bermain apa? Bermain. Ya, tapi kan malah seru tuh, malah apa? Ini ben sampean ngertos. Terus kula balik ini malih. Jadi memang kalau polemik di tafsir itu tidak mengikat. Karena tafsir sendiri itu sebagiannya tidak mutawatir, juga tidak ada ijma. Kecuali tafsir yang menafsirkan itu dengan hadis-hadis mutawatir atau didukung oleh ijma, maka itu mengikat. Tidak tebak-tebakan cerita Adam, Hawa, tebak-tebakan tukaran macam-macam. Nggak terus tunggal ahli sunnah sampai Mu'tazilah, bantahan ya podo kadang ya podo goblok, podo raro. Sama rasa dirani Gus, kualat orang arah kualat, ini urusan ilmiah, urusan tebak-tebakan. Jari Mu'tazilah itu wongnya pinter-pinter, ya iman be Quran. Sama jangan ngira kalau sampean sendiri yang iman sama Quran. Menurut Mu'tazilah, surga sekarang itu belum ada. Jadi nak mana yang minal jannati ya perkebunan. Kira-kira nih India, nih Hollywood, Bollywood itu sebagai kalau ya orang Mu'tazilah itu yakin betul kalau surga sekarang itu belum ada. Dan sampean jangan ngira kalau Mu'tazilah itu berdasar akal, ya tidak. Mereka mustadillina bi qaulihi ta'ala arduhas samawati wal ardu. Sariqu wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Bergegalas menuju surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga dan neraka sekarang ada, lalu diletakkan di mana? Karena yang namanya dunia itu isinya kan hanya langit dan bumi. Kan tidak mungkin al-jirmul akbar fi haizil jirmil asghar. Kan tidak mungkin satu jirim yang lebih besar yaitu surga yang katanya ambane langit bumi, kemudian sekarang ada di dunia yang kapasitasnya masih luas surga. La yumkinu ayyatamakkana al-haizul akbar fil haizil asghar. Mereka yakin betul. Ketika ditentang ahli sunnah, fakaifa bi qissati Adam. Ceritanya Adam terus piye? Iku jannah bi manal bustan. Wis golongane perkebunan. Ahli sunnah yakin nak swarga iku wis ana. Tapi ya padha ra roh, mulane kula darani ini tidak ilmiah, padha ra roh. Wong dalile ahli sunnah iddat lil muttaqin. Iku nganggo fi'il madhi. Fi'il madhi ku wis lho urusan akidah kok bantah-bantahan urusan fi'il napa? Madhi. Mergo surga nek iddat lil muttaqin. Jenenge disediakno nganggo fi'il madhi berarti wis ana. Lah nek fi'il madhi kanggo mudhari ya pirang-pirang, misale ata amruwa. Amruwa maknane kiamat. Ata fi'il madhi. Qad qamati salat itu fi'il madhi padahal lagi qomat urung salat. Bantah-bantahan akidah jidok nahwu barang. Makanya ahli sunnah sendiri kalau begitu ya tidak mengkafirkan yang menentang karena ijek tebak-tebak. Pokoknya ahli sunnah kena titenane gampang. Saya ini ahli sunnah yang faham. Saya ini sunni yang faham, bukan sunni yang anut-anutan. Ahli sunnah itu kalau yakin pendapatnya mutawatir, dia pasti akan mengkafirkan yang menentang atau memurtadkan yang menentang. Tapi kalau pendapatnya masih sama-sama tebak-tebakan, ini 50-50. Ya sembah kono napa? Makanya dalam istihad itu yang salah pun diganjar karena masih tebak-tebakan. Makanya dalam etika ijtihad seperti NU, Muhammadiyah, Wahabi, PKS semuanya termasuk P3, PKB semuanya. Yang namanya etika ijtihad oleh ulama dulu selalu begini. Madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Dan sampean kalau waras cara beretika ya begini ini. Ya, cara beretika begini. Madhabuna shawabun, pendapat saya itu benar.
tapi yahtamilul khata, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Karena ijtihad itu tebak-tebakan. Sekarang surga dan neraka ada betul apa enggak? Padha ora roe. Padha ora roe. Wong bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Mari perkara bahasa Arabe kebun ya jannah tenan. Lho nggih, kalau kata jannah maknane mesti swarga. Saiki delok ning cerita surat Kahfi. Cerita surat Kahfi sing faqala lahu sahibu wa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi. Qala ma'adhunnu anta bi hadhihi abada. Niku jannah artine swarga napa perkebunan? Sing cerita teng Ashabul Kahfi niku. Perkebunan. Yang menceritakan dua teman berdialek itu wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi. Kanjeng Nabi juga biasa ngendikan misalnya sing pidatone wong-wong tukang mubalek nikah senengane baiti jannati. Ayo mergo ana perkebunan ning kono iku ana wit apa jenenge golongane kates, golongane gedhang. Ngene semeni baiti jan padahal ning kono ora ana widadari wong judes. Tapi tetep ae istilah baiti jannat. Lah sing mari repot tuh manane jannati ku tetep perkebunan. Mari perkara kan iku. Ahli sunah yo akhire yo ora pede. Ya padha ora pede ya padha tebak-tebakan. Makanya saya sebagai ulama itu ya tenang mawon, cuma kadang kula damuk tiyang. Wah, ngoten niku ora ngrusak akidah. Sing ngrusak akidah iku bodoh. Nek macane akeh malah ora. Tetep luwih ngrusak bodoh. Kula nggih sering ditakoki, Gus jenengan kiai ora tau serbanan. Serbanan sunah Rasul. Sunah Rasul nomor 1 ku yo alamal insan malam ya alam ku pinter ikra akeh macane. Sunah serbanan gampang tuku ning pasar bar. Ngurus. Tapi nak sunah Rasul itu Nabi hafal Quran, terus pinter, fahaman. Sunah Rasul sing angel-angelin kan gak anut. Misalnya jelas Nabi ku hafal Quran, Nabi yo pinter, penggaweane mulang, penggaweane fahaman. Aku anut sunah sing ngono-ngono iku ae. Serban gampang tuku ning pasar sunah napa? Mbok wong gak usah menfonis orang lain dikira ndak sunnah. Modal 10.000 tuku serban yang nglakoni sunah Rasul. Aku sinau tafsir berjilid-jilid gak dianggap sunnah. Repot. Loh saya itu sering, panjen saya sengaja. Saya itu kalau ngaji sering ketemu lagi sering tak coba. Lagi kalau takdir. Lah itu sunnah. Ini kalau bilang ada ibadah yang malah sahnya itu tak orang nutupi sirah. Ini ibadah wong haji pas ihram. Makanya ada bentuk ibadah nak ketunan malah batal. Gini ku wong haji pas nopo ihram. Makanya ngiling-ngilingan kula pokoke kula nu sebagai ulama ngiling-ngilingan bahwa ketu iku sunat pas ngaji. Tapi sing ora ketunan ya ora apa-apa. Tapi asal kiai ini. Karena kalau santri anut itu tidak punya hak ijtihad dia. Roe kan anutan, roe nopo. Yang penting konstitusi agama itu diingat-ingat, jangan sok suci. Ulama itu hanya menjaga konstitusi, jangan sok suci. Jangan ngira kalau sampean seneng ketunan terus yang tidak ketunan jelek. Dhewe ana ibadah sing bentuke era ketunan. Ini pakaiane wong Tapi juga jangan sampai karena sok intelek rasa ketunan kuno NU. Iku ya ngenyek wong iki malah perkara. Intinya saya sebagai ulama menjaga konstitusi agama yang tidak wajib ya tetap tidak wajib. Tapi jika secara etika baik ya lakukan saja. Tapi tidak usah main serang. Kalau baleni malih. Jadi masalah-masalah Adam, masalah malaikat itu masalah-masalah kalau makna awalnya itu salah. Misalnya sujud itu dimaknani wat ujabatin alal ardi, tentu iblis baik karena menolak sujud pada makhluk. Paham gitu terus niki. Tapi ya itu tadi karena itu perintah pangeran. Lalu kalau ingin ngaji teng Yogyakarta itu cerita, padahal yang ngaji itu banyak orang pintar kalau cerita. Bapak artinya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu dakhalal jannah kan surga itu kan harganya hanya 1 menit karena kita sementing akhirul kalam la ilaha illallah. Itu saja oleh ulama-ulama fikih dikurting. Kalau la ilaha illallah itu rawan pededalan, itu kan la ilaha tok. Kan malah ateis, napa? Ateis. Ora ana pangeran terus matek-tek kan perkara to. Mergo ana istisna napa illallah. Sehingga ulama-ulama fikih menyarankan Allah saja, tidak la ilaha illallah tapi no Allah. Kan luwih murah. Luwih murah terus gak ana resiko ing kita. Ora ana resiko napa?
Ya saya bilang, ya itu biasanya di kitab tafsir ada panduannya, panduan menuju kematian itu ada panduannya. Kalau sudah si calon mayit ini, wis kelar-kelar kok ismuni Allah, iku aja jak ngomong liyane. Karena kalau dijak ngomong liyane nanti akhiru kalamihi tidak Allah. Jadi misalnya bapak ameh mati tambah angkatan mati mbah itu. Tapi ora mesti kadang sampean iso mati. Iku misalnya semuanya Allah aja takoki, "Mbah, sertifikat ning ndi?" Enggak sekali jawab, "Lemari, Cung." Berarti kata terakhir orang Allah tapi lemari. Paham? Lah misalnya bapak petualang bisnis, "Pak, BPKB ning ndi?" "Bang, Cung." Dadi nek semuanya Allah aja takoki lafaz liyane. Dan akhiru kalamihi napa? Allah. Mergo hadisnya mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Sehingga aja sampai akhir kalame muni lemari, muni bank, muni utangku sahur, Cung, pokoke aja muni ngono. Tapi saya cerita sama santri-santri di Jogja. Nah aku ya pede ae. Cara aku ape mati tak koyo anakku. Pak, Qur'ane tembuti tak jawab ning lemari. Wong aku kira-kira kan ora tak sertifikat. Tahu kan ora di urusan donya, paham? Mosok kiai di urusan sertifikat keruwetan. Kula niku alhamdulillah rapati di urusan donya wis pokoke biasa beto mangan wis pokoke yang sederhana-sederhana. Kula ya rapati roh di mobil ora ya ora roh, ditegir duwe tapi rapati roh. Tapi itu betul, memang saya itu tidak pati urusan gitu-gitu. Saya tak jawab nih lemari. Misalnya anakku takok hukum ya tak jawab. Nah, anak ini gugus, nah takoki malaikat. Berarti akhiru kalamika itu gak Allah ya. Malaikatnya tak amuk, tak kon ngaji ya. Lah kok ya gampang, Bang. Gus, kowe pas mati muni lemari. Mergo pas niku anak jenengan takok kitab tafsir temu tak jawab ning lemari. Berarti akhiru kalamihi kan tidak Allah. Malaikat mesti aku iku anut ajarane Allah. Allah ngutus nek wong takok kon jawab. Malaikat ora tau ngaji. Dadi aku muni lemari ora niat lemari, nuruti perintah Allah nek ana wong takok kon jawab. Sama seperti para malaikat kon sujud ning Adam iku ora ndelok Adame, tapi ndelok iku perintahe Allah. Mergo nek ndelok Adame mesti murtad. Paham ya? Tapi aja tiru, sampean tidak cukup punya nyali tak pikir. Karena orang tuh kalau tidak ulama itu ngadepi malaikat itu tidak punya nyali. Tapi kalau ulama itu biasa. Bukan karena menyepelekan malaikat, memang di hati ulama itu hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak cerita-cerita di keramat itu, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Imam Malik, itu biasa sekali ngadepi malaikat. Bahkan cerita di hadis Sahih ini yang orang Wahabi pun menerima karena ini hadis sahih. Pas malaikat Israel pejabat Nabi Musa diculak tenan. Warang diculak malaikat Israel ya sampun ampun tenan, matur teng pengiran. Ya Allah, jenengan gimana tuh nyuruh hamba yang tidak ingin mati. Akibatnya kalau diculak. Lah malaikat mati diculak kok. Supaya itu nunjukno anak malaikat ya biasa saja ngadepi Nabi Musa diculak ya ampun tenan. Ya seperti cerita saya tadi, kalau malaikat pilihan yang ngadepi Nabi pilih. Buat duit sampai ada keok. Sekarang Israel ngadepi sampean mateni masalah aja sanggup. Sudah. Terus jari Allah ya ngadepi Musa itu pilihanku, kalimu. Orang spesial, mesti dia tersinggung. Main selonang. Makanya Musa beritahu. Jadi Nabi Musa, ana sofiyullah wa kalimu. Aku iki uang paling sering dingetikani pangeran. Jadi tidak mungkin Allah dikerso tanpa ngandani aku sih. Pede Ana Sofi wa kalimu. Saya ini hamba pilihan. Tidak mungkin ada prosedur nggak standar kayak begini. Tentu aku diberi kasih tahu dulu. Pusing. Akhirnya Israel kondom. Jenengan nampun siap. Badhe kula pedet nyane. Durung. Wah, akhirnya setiap rono pamit. Tiap rono apa? Pamit. Bareng siap-siap malaikatnya sing diceluk. Yo, saiki siap. Jadi sebenarnya malaikat itu ya biasa saja. Seperti ajarannya Mudin tadi, kena ketekanan mungkar nakir, ojo kaget, ojo dredeg. Iku mana ya, Mah? Halo. Jadi sajane bener ajarannya Mudin begitu itu sudah napa? Tapi karek sampean duwe nyali napa, Mbah? Nak kula gadah insyaallah gadah PD mawon. Tenang mawon.
Ya itu tadi, karena seorang ulama tentu di hati hanya ada Allah. Melihat makhluk itu ya mengingatkan Allah, tidak sebagai makhluk itu sendiri. Sehingga malah ya tenang saja kalau cerita-cerita Nabi dulu ngadepi malaikat, ngadepi apa ya tenang saja. Makanya banyak cerita di kitab-kitab sufi kayak Bu Yazid Al-Bustami itu dijak jalan-jalan Tuhan terus melihat alam malakut apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Dituduhkan surga neraka. Apa Anda tertarik? Ya tidak ya Allah. Ngerti sekelompokan malaikat apa Anda tertarik? Ya tidak ya. Kenapa Anda tertarik? Mbok dudono pundi mawon tetep rumuse setunggal kuwi makhluke jenengan. Padha-padha tertarik ambek sing gawe. Terus jare pangeran anta abdi hakon wali tenan ya kowe iku. Jadi dijak lawan aku swarga neraka roh alam malaikat apa tertarik abdi. Enggak, ini cerita kitab-kitab tasawuf. Sampeyan mbok percaya ora masalah. Ini cerita jelas ana kitabe. Ya karena ya sudah tidak swarga tetap rumusnya itu setunggal ya Allah. Tapi ya wae niku mau. Padha-padha kula tertarik ambek sing gawe. Mulane kula mboten kepengin makrifatul khalqi. Kula dari awal kan pun nyuwun makrifatullah apa. Kepen roh pangeran, kenal jenengan, memang butuh roh makhluk. Malah pangeran diwarai ya repot. Terus dari pangeran iya kowe pancen abdi haqq. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami di dunia ilmu hakikat itu legendaris. Ya kowe ae mau ana tok ora paham ceritanya. Sidik-sidik Al-Fatihah ila Abi Yazid Al-Bustami buantere ra karuan. Tapi akhirnya kabul kajate. Wah. Ngus ora ro ilmiah blas ora roh napa sing mbok Fatihah iku wong sing didudono swarga neraka ora tertarik sing Fatihah sepeda motore kepengin paham nggih dadi wong sing ora roh donya dienggo tawasul urusan donya iku mbok kira-kira maksudno wis setuju apa napa lha wong wis anti donya dienggo tawasul urusan apa donya nek wis muga-muga disepuro pangeran mergo ora paham dadi akeh disepurane. Tapi nak kula mate kae ngoten mesti ra disepuro. Mergo wis paham kok tetep ngono, paham. Jadi disepurane mergo ora paham. Mergo ora paham dadekne napa? Disepuro. Paham nggih kula terangaken. Sehingga polemik masalah sujud. Dan makna sujud dimaknani sekedar penghormatan atau tunduk itu makna lughawi yang paling populer. Sehingga makna sujud yang kayak sholat itu malah butuh perangkat korenah lain, indikasi lain. Misalnya di Quran ada walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajar. Itu istilah pangeran ya, pada Allah sujud. Apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk srengenge, bulan, wit. Wit itu posisi fisiknya ya ngacrak ngadeg. Posisi fisiknya lah bulan ya ning dhuwur, posisi ne srengenge ya ning dhuwur. Posisi pohon itu ngacrak ngadeg. Toh istilah Quran tetap yasjud. Paham ya? Nak ngono maknane sujud itu tunduk pada perintah, tunduk pada kehendak Allah. Tidak kok sujud kayak fisolat. Paham ya? Jadi justru makna sujud dengan makna murni tunduk atau hormat itu makna yang paling sering dipakai Tuhan. Kayak walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wa dawabu wa katsirun minan nas. Ya sudah begitu. Toh makna itu paling tidak punya resiko di bab riddah karena tidak ada problem sujud yang spesialis pada manusia ya yang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi piyambak zaman sugeng orang salaman dilo ya dibiarin. Ada orang yang hormat Nabi sampai ngambung dengkule ya dibiarin. Tapi ketika ada seorang yang sangat hormat pada Rasulullah dan cara hormat sampai sujud sama Allah, kanjeng Nabi dicekel sirahe. La tasjud. Kamu jangan sujud. Innama ana basarun. Sujud kayak begitu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngendikan, andai kan sujud yang kayak begitu dibolehkan untuk manusia, la amartu marah antas juda li zawjiha. Andai kan sujud yang kayak gitu dibolehkan, tentu aku menyuruh perempuan itu sujud pada suami. Artinya zaman Rasulullah sugeng mawon ketika ada sahabat yang hormat kayak kahayati sujud, itu tidak boleh. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimanapun faktanya kan ada jenazah di depan. Paham ya? Ada jenazah di depan. Andai kan sholat jenazah itu ada sujud, piye wae secara surah, secara bentuk lahir sujudnya nyujudi nama jenazah. Makanya tidak perlu nopo sujud, karena nanti ada iham, ada salah cipta, ada praduga, kesannya sujud sama nopo mayit. Sehingga sholat jenazah tidak perlu nopo sujud.
Makanya akhirnya mayite tetap disiksa. Kudungo paling mandi pas sujud, sholat jenazah ora usah napa sujud. Lha mboten niku kisah nyata. Terus guyonane Abu Nawas wong bedol. Wong dekne penyair. Suatu saat dekne kanca lati jenazah. Wong penyair kan ora ora karepe sholat jenazah. Walhasil dekne sholat ku sujud kan. Ya rukuk ya sujud padahal imam. Bar sholat dekne eling. Eling nak niku keliru. Pihak keluarga mensomasi. Abu Nawas, sholat mayit kok sujud. Jadi Abu Nawas tenang. Dosane bapakmu cek aki. Nak tak sholati jenazah biasa ora disepuh sepuro. Mulane iki paket khusus nganggo napa? Sujud. Padahal asline perkara lali. Mulane niki paket khusus nganggo napa? Sujud. Wah bar niku dititeni. Abu Nawas kan wis eling. Bariku dititeni, baru kan eling tenan. Angger ana salat jenazah dek ning imami ora usah sujud. Disalami tempel akeh. Berarti dosane biasa, Bro. Ya biasa. Sebenarnya orang-orang setelah itu seneng kabeh. Mergo saiki dosane biasa. Mergo hakikate wis eling. Oh, tekelah. Jadi Abu Nawas semuanya digawe bis. Ini Abu Nawas. Mana cerita Abu Nawas populer. Jadi saya itu bukan tanpa mengurangi hormat saya pada Gus Dur. Memang saya punya kitab Abu Nawas. Mungkin Gus Dur lebih punya, pernah kuliah di Mesir. Jadi orang guyonan kayak Gus Dur itu ya beliau memang cerdas itu jelas. Tapi memang materi guyonan di Mesir itu banyak sekali. Makanya saya ulama yang khusus saja bisa guyon karena bacanya banyak. Bacanya apa? Banyak. Nah, Gus Dur luwe akeh macam. Urip-uripe guyon malah. Wis ahli malah. Abu Nawas itu terkenal pinter karena beberapa kali raja itu kalah. Tapi dia kadang ya kalah pinter, tapi penting butuhnya kalah. Dia ini ditonggo ahli falak. Terang bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau kamu jalan ke timur terus lama-lama ya sampai barat terang no, titik bumi, titik sentralis macam-macam. Gak paham dan meneng. Dia kan gak terima. Terkenal pintar kalah mbak ahli falak. Meneng. Tapi dia mangkel, dia kalah. Wong terkenal pintar diterangno kan tersinggung. Suatu saat si ahli falak itu kemalingan. Kenapa? Kemalingan. Malingnya melayu ngetan. Juk tolong Abu Nawas. Abu Nawas bedakno maling. Melayune mati. Wadep ngetan. Melayu ngulon. Abu Nawas, kan sudah tak bilangin, malingnya melayunya nanti ya ketemu di titik. Oh jancok Abu Nawas. Dia mau butuhnya ora kalah, butuhnya ora apa? Kalah. Ya tapi itu penting untuk pencerahan akal apa pen? Mulane ahli falak aku jadi ketok nemen-nemen. Nak ana maling malah dibedak. Tapi itu memang hingga detik ini menjadi masalah ilmiah. Masalah apa? Ilmiah. Di Cina itu ada provinsi yang masjidnya itu membelakangi Ka'bah. Jadi nanti itu kalau orang sudah modern, mungkin orang yang pas garis lurus dengan Ka'bah dan posisinya 380 derajat itu mungkin kiblatnya bisa 50-50. Misalnya kalau Ka'bah pas atas, dia pas bawah, posisi tengah, itu kiblatnya madhep dia. Karena ada masalah arah itu kalau rubuk, kalau seperti seperempat. Di luar seperempat misalnya, kalau bumi bulat bola betul secara teori dan Ka'bah pas di atas, kamu pas di bawah. Lalu kiblatnya menghadap kemana? Nah, ya akhirnya makanya sekarang ya cuma kan kayak NU Muhammadiyah tidak berani membicarakan itu, memang peka kan, sensitif. Tapi pakar-pakarnya sebenarnya sudah mendiskusikan. Itu terus gimana? Misalnya kayak Indonesia misalnya dengan Amerika akan pas di bawah kita itu Amerika. Kalau kita dengan Arab masih mending kan arahnya jelas kulon karena terpalnya hanya 4 jam. Kalau Amerika kan sampai 12 jam. Jadi secara durasi waktu kalau yang pas 12 jam kan arahnya jadi kemana Indonesia nak dibor misal pas Amerika. Kan begitu kan ukurannya kan. Makanya misalnya apa di Amerika ada acara apa jam 9 pagi, di sini 9 malam. Ya sudah begitu atau sebaliknya ya begitu. Ya, tapi penting Abu Nawas butuhnya dendam yang kebales deh. Bisa bedak maling melayu mulon legon. Mosok kalah wong pinter terus gak terima deh.
Paham gitu. Terus ini masalah makna tadi itu punya pengaruh dalam penentuan hukum murtad atau tidak murtad itu. Cuma kalau suwun jenengan kata sujud yang paling aman di mana ini sujud tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal arti. Mohon kalau terusaken. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Afalam yahdi ana ta ora dadi jelas, ora dadi petunjuk. Ya tabayan tegese ana ta ora dadi petunjuk. Lahum kedue kafir Mekah, eli kufari Makkah tegese kedue kafir Mekah. Apa sing ora dadi petunjuk? Kam ahlakna qablahum minal qurun. Kam pirang-pirang. Kam khobariyatun, utai kam maknane khobariyah, maf'ulun kang dadi maf'ul. Kam ing pirang-pirang ahlak nang rusak sapa ingsun, kasiron tegese akeh banget apa ihlakuna, apa leng rusak ingsun. Qablahum sedurunge kafir Mekah minal quruni sanging pira-pira generasi ail umam tegese pira-pira umat. Al-madiyati kang wis liwat. Oleh gorohno oleh dirusak li takdzibir rusuli karena mereka mendustakan para rasul. Yamsuna halil umaku sapa al-qurun halun min dhamiri lahum fi masakinihim ing dalem pira-pira nggon singgahe, nggon tempat singgahe kufaru Mekah. Mboten domisiline mboten tapi tempat persinggahan. Mulane temriki maknane fi safarihim. Tegese ing dalam perjalanan kafir Mekah ila Syam maring Syam wa rihalan ya Syam. Fa atabiru mongko gelem itibar sapa kafir Mekah. Wa ma dzikra wa maute perkara zikra kang den sebut apa ma min akhdi ikhlakin saking ngalap lafat ihlakin. Niku ngalap masdar. Min fi'lihi sanging fi'il lafat ihlak niku ahlakna. Al-khali kang sepi an harfin sanging huruf masdarin kang dadi alat gunakwil masdar. Liri ayatil makna krana jaga makna iku lamani iku ora ana manek iku maujud ora ana penghalang iku maujud minhu sangking takwilil masdar min ghairi harfin masdarin. Inna fi dzalika sak temene mengkono-mengkono kabeh ayatene kene dadi pira-pira ayat ela ibarat tegese yaktine pira-pira peringatan dadi ibro li ulinuha kedhe wong sing duweni akal ele dawil ukuli tegese wong sing duweni akal. Walaula kalimatun umpama ora ana te kalimat sabakot kang dhisik apa kalimat mirabika saking titahe pangeran sira li takhiril adabi yaiku ana kalimat atau keputusan pangeran ngakhirno siksa anhum saking kufar di akhirah ilal akhirati maring akhirat layakana iktine ana apa ihlak ail ihlaku sing ngrusak pendusta rasul atau ngrusak sing nggorohno rasul ana iku di zaman mesti terjadi laziman tegese terjadi lahum kedhe wong akeh di dunya ing dalem dunya wajalulan ana apa batas musaman kang wis den sebut utawa kang den tentokno madrubun tegese ingkang den tentokno lahum kedhe wong akeh utawi dawuh ajalum musamma iku maktufun den atofno ala dhamir kan dhamir al mustatiri kang mustatir fikana ing dalam kana wa qamalan jumnung apa al faslu apa fasal bi khabariya kan khabari kana maqamat takkid khale kang dadi panggonane takkid. Jadi gampangane umpama boten bentuk ngeten walau la kalimatun sabaqat mirabbika wa ajalum musamma lakana napa di zaman. Fasbir mongko sabaro sira alama ing atas perkara yakuluna kang komentar sapa kufar mansukhun utawi dawuh fasbir dinasa bi ayatil qital kelan ayat perang. Wasabilan maca tasbih sira sholli tegese salat sira bi hamdi rabbika kelan mujine pangeran sira halun. Multabisan tegese wong kang nganggoni bihi kelan hamdi qoblatul isamsi sedurunge mlethake srengenge maknane salat as-subhi tegese nglakoni ing salat subuh wa qabla hurubiya lan sedurunge surupe sama salat al-asri tegese nglakoni ing salat asar wa min ana ilail lan sange tengah bengi saati tegese pira-pira tengah bengi fasabbi mongko nglakoni tasbih sira sholli tegese salat sira al-maghrib ing salat maghrib al-isya al-salat isya wa atrafan naharan pira-pira pucuke rino atfun ala mahali min anak al-mansubi kang dinasabno sholli tegese salat sira az-zuhur ing zuhur li anna waqtaha kron sak temene zuhur ki atul manjing apa waktu bizawali samsi kerawan surupe srengenge kelawan wingsire srengenge fa wa mongko te salat zuhur tarfun nisfil awal iku pucuke nisfil awal wa tarfun nisfis sani lan pucuke separo sing kedua la ala kamnono sira Muhammad iku tardo dadi seneng sira Muhammad. Kowe nak sering salat, sering iman ning pangeran gampang seneng. Bima lan perkara tukta kang den paringi sira, utawa kang bakal den paringi sira minas sawabi saking ganjaran. Wala tamudanna lan aja ndawakno pandangan sira, ainaika ing mripat loro sira. Ila mamaring apa wae. Matakna kang gawe seneng-seneng ingsun bihi lan ma azwajan ing pira-pira kelompok, asnafan tegese pira-pira kelompok, minhum saking wong akeh.
Kowe aja geman ndelok donya sing wae wong liya sing nyenengno. Zaharatul hayati dunya ing gemerlape penguripan donya. Zinatah tegese pepaese donya, wabah jatahalan gemerlape donya. Kabeh iku linaftinahum supaya gawe fitnah ingsun, gawe ujian ingsun hum ing wong akeh fihi ing dalem mak. Bi ayat go gambare ento sesat sapa lajut sapa ngakeh. Waris rabbika uti rezeki pangeran sira fil jannati ing dalem swarga khairun luwe apik. Mimma sange apa wae utuhu kang den paringi sapa ngakeh ing mafid dunya ing dalam dunya wa abqa lan luwih abadi aduhamu tegese luwih abadi wa amr lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira bis salati lan ngakoni salat wastabir lan sabar sira isbir tegese sabar sira alaiha ing atase salat la nas'aluka rizqa la nas'alu rajal ingsun ka ing sira nukallifu tegese ora merdi-merdi ingsun ka ing sira rizqon ing rezeki linafsika kedue awak dhewe sira Muhammad wala li ghairi kalan ora kedue liyane sira Muhammad nahnu ta ingsun Allah narzuku ngrizkene ingsun ka ing sira Muhammad wal akibatu lit taqwa uti akibat sing apik il jannatu tegese swarga iku lit taqwa kedue wong sing takwa eli ahliya tegese wong sing ahli takwa wa qalu lan padha komentar sapa al musyrikun laula yatina mbok yo nekakno sapa Muhammad tak ing kita Muhammadun la yatina Muhammadun bi ayatin iklan siji ayat mirobi saking pangerane Muhammad mimma saking apa wae yak tarikunahu kang padha njaluk sapa kufar hu ing ma minal ayat maksud awalam taktihim bayyinatu ma fis suhufil ula awalam takti ana ora teko ing ngakeh bidai wal ya apa bayyinatu ma apa penjelasane perkara bayanu ma tegese penjelasane perkara fis suhufil ula kang ing dalem lampiran-lampiran sing pertama al mustamilu kang mungko alih ing atase maapa Al-Qur'anu Qur'an min amba'il umami saking pira-pira critane pira-pira umat al-madiyati kang wis kliwat wa ihlakihim lan rusake al-umam al-mukadzibah rusak ditakdzibir rusul sebab mendustakan para rasul walau anna diparil sak temne ingsun ahlak nang rusak sapa ingsun hum ing kafir Mekah diadzabin kelawan siji siksa umpama kafir Mekah itu tak siksa tapi mingkobli sedurunge kautuse Muhammad qabla Muhammadin atau qabli Muhammadin tegese sedurunge kautuse Muhammad ar-Rasul kan mereka dihancurkan tanpa ada Rasul dulu laqalu yaktine padha komentar sapa kufar yaumul kiamat ing dalem kiamat Rabbana laula arsalta ilaina rasulan Rabbana do pengiran kita halla arsalta mbok yo tau ngutus panjenengan ilaina maring kita rasulan ing rasul jenengan kok nyiksa tanpa ana rasul piye fanat tabi'a mongko dadi sebab anut kita ayati kae ayat-ayat panjenengan nak wonten rasul al mursala ingkang den utus apa rasul biha kelawan ayat min qabli an nadila sedurunge yen to ina kita fil kiamat ing dalem kiamat wa nakhzalan sedurunge ina kita ina fi jahannam ing dalem neraka jahannam kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar kullum mutarabbisun kulon te saben-saben suci minna sanging kita mingkum lan sanging sira kabeh mutaruh bisun wong sing ngenteni muntazirun tegese wong sing ngenteni mak ing perkara ya ulu ingkang bakal dadi ilahi maring ma apa amru apa perkara fatarabasu mongko napa ngempeto sira kabeh utawa menunggu sira kabeh fasata lamuna mongko bakal ngerti sira kabeh fil kiamat ing dalem kiamat man ing sapa man ing iku utahi sapa ashabus siratis sawi utawi wong kang duweni ajaran sing bener atau dalan kang bener atori kisawi itu kisi ajaran sing bener mustaqim kang lurus waman lan wong ihtada kang tuk petunjuk sapa man nadzalalati sangking kesesatan anahnu ana ta te wong iku ingsun am antum ta sira kabeh pun kula terangno nggih masalah wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha kalian napa la'allaka napa tardu. Jadi ngeten ya, khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau nabi dan sayyidul awalin wal akhirin itu punya aturan-aturan hukum yang lebih ketat sebagai ciri khas orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi itu tidak boleh menyimpan rezeki lebih dari kepentingan 3 hari. Bahkan sebagian ulama darani bahkan yang disediakan untuk besok saja itu tidak ada. Tapi untuk umatnya Imam Ghazali membolehkan sampai setahun. Era sampai untuk anak turun. Saking wedine ramangan malah untuk apa? Anak turun. Nah karena caranya gini, sampean tak warai la ala katardo. Jadi sedringe kula sukani mukadimah saya tadi datang tuh, pokoknya kula wau mun sukani mukadimah. Kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah berai. Karena saya itu kalau
tiap bulan. Yang jelas sekarang kan dapat mulut, poso, Rejab. Mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas ketemu sama sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngel-ngelo kula mun njenengan sanggep mawon kula nak ning omah milik keluarga. Nama milik napa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kok nak mantur ning kula sering teng pandangan teng Kragan. Gus badhe sowan jenengan, ana apa badhe taklet hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nak ning omah ganggu. Akhire mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngaten Gus wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sadalem jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampai tak warai la Allah kalau potar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula dadi kiai, misalnya jare wong iki kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati. Sampeyan kan kiai tapi ra ngalim. Nah kula nak darani wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa? Nah sampean kiai tapi ora napa? Ngalim. Ya betul. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean di mana? Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha boten iki nyata, sampeyan rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah resepnya apa jenis? Kok jenengan ra tau susah, padahal kita ra tau wiridan, ra tau muhayyizib. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak BG pacaran. Nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe wakisabu ala wa ngono ora ana sing ro moe wakisabu ala. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras nih? Tapi apa yakin nak sesuk urip Pak? Kowe butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Urip. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip. 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit.
Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang di santri mau sitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang santri yang kelambinan takwa khusyuk salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salam. Bayang bojo gue semaca, gawe kopi, buka lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang bojoku nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebayangno kaya Jogja pokoke bojoku cek uta Islam. Nak sholat 5 wulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis saja. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu, kalau gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok apa? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus resep apa kae? Iki kula resep ora dikarep apa. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampean itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak goleki ridane pangeran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq be Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifa ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ning dalan ana apa? Ning dalan ibu milih pangeran. Misalnya mati ning dalan ya paling aku wong apik ning swarga. Paling wong nangis go kegiatan tak guyu. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelambinan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyaqillah ma tafrahu bihi, mesti yakinlah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok ijek iman, ya nggak kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini memaksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang. Tidak ideal amat. Tapi kan saya ditegur ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur. Saake mari kufuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat.
Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pangeran malah jawab. Fa'ena adza'u ghufran. Karena tau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malahnya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafure pangeran efektif. Paham apa? Lah sampean kan ghafure mbok nggo kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena maksiate sampean wis sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung dah kok sifat ghafure. Apa tak kok ghafur atau dosa. Didakoki sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin ora tau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kan inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane. Tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Mahsub, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Mahsub. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibenem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat, ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi ringan kan kalau distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Nah di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada.
Mati yang nanti itu mati yang petualangan, karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah mbek Allah zat yang tak seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki Khalik zat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodone kowe. Saat-saat sing tak enteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe jare. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal, anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampean misalnya di duwe 50.000 nggo jajan pentol anak lha opo mengko sowan bareng malah repot. Wis ganggu wong anak keleleran, Pak. Lah misalnya sampean kepen takok hukum, wong nek ora pinter hukume takokane ya ringan, takok kiye tanggam paling iso. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kaliber. Sampean ora usah GR. Kula pertanyaannya angel Gus, gak ono sing iso jawab. Wong nek ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora pati mutu. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrahu bi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dik piro-piro, anakku gelem mulai ning omahku. Misalnya minggat terus piye. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Piro-piro anakku mulai ning omahku. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Piro-piro ana sing manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya maca tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbihah semua. Itu ya sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan, karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu, lah Allah katar mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal, harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sanggup akeh. Barang wis sangu akeh kudu go penderek. Mosok kere lunga wong sugih kok lunga tanpa penderek. Barang pendereke maju. Mosok ora kena dikeloni ya malah repot. Akhire go wong ayu. Anak selingkuh diujar-ujari sing itu malah perkara meneh. Wong ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi Makanya resep kalau ingin seneng tuh kon salat. Maksudnya salat tuh dihayati secara tauhid nggih. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katardo, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum
Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahannya tetap semuanya bernada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Terus kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Makanya hikam punya resep al-mu'min yusiru sana Allah min ayakuna li nafsi dzakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani ya ora lali, termasuk lali utange barang niku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah Allah kata kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya ber nambah ber. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu keliru, yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah, daging ijek. Mung kula nate yang malah ijek, sing mbok sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi ya serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon nek sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampean delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhwat. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu ghufran kula gampang nyepuro, sampeyan ngaji angop ya ora tau tak amuk. Yang sahulil insan kula bedina nasihati tiyang wong mulang. Wa yafsahu fil ihsan tak gawe gampang. Kula mulang ya ora tau gawe tarik. Kudu sakmene kudu podium, kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere ke Ahmadiyah ya salat madhep ngulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Ndak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, ndak ada itu. Memang itu sunnah ya, saya aku itu sunnah, sampean jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza di'a haqqu lam yakun li ahadi.
marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahu miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wala yutmiru lil muslimin hisau wala dur. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat. Ya saya ngakui. Tapi sunnah wis karena saya mewakili yang akhwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu rasulillah. Makanya mansanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara yo nukono misale minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Lho lan wa idza da'al miskinu ajaba ora ana hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa terus ya Nabi saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku ya Nabi datang ya salat saja ya ora jamuan fi ayyi makanin aradta an usolliya fi kamu di tempat mana kamu seneng salat teng mriki ya Rasulullah ya Nabi salat sing ngundang ya waras pisan kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi ampean tahu tanggung kiai kon salat kon mromosekno anakmu iku paham Kiai dongakno nggih kersane ketampi PNS waduh. Padahal kiai ini dhewe anake ra PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku, fa'attakhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya, untungnya nonton kulo, jadi ono sing eling-eling ya Pak. Nah, sampean kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar piye aneh to ya aneh kuwi aneh piye bodohnya wong alim kadang masyarakat tuh tidak sadar keanehan dirinya sendiri mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh enak saja mereka mikir sepi paham ini supaya sampean la Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fadkhulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu meskipun sahabat tuh rindu Nabi tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah ya ora sida dadi Nabi amen nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi ku illa ayyudzana lakum kecuali kamu dapat izin. Nunggu dipanggil wa idza du'itum kalau dipanggil lagi ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kula cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kula ben ra mbok tamoni jujur mawon. Nah, cuma gue iling-ilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilafu aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman aku podo kan gak sido khilaf.
dasar duwe wat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudana lakum la ta'amin ghairu nazirina inna walakin idza tu'itum. Kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan panjenengan yang ngaji misalnya. Kenal Gus Ba ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jenengem ora cuma aku betina jamaah mbek Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Jadi ya enggak ada memang enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul-muncul jam'un minas sahabah. Waduh. Munculnya rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benda sholat, benda apa? Ngaji. Paham gitu. Terus niki kula sukani resep liyaqil ma tafrahu bihi, mesti yaqil ma tahzanu bihi. Supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu Jadi misalnya kita bayangno bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah cah Islam nak sholat madhepmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judese, roh kukur-kukure mbek angop tenang. Tenang. Mergo jais tenang karena tarifnya mini. Jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko angop waduh wis bar. Dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak punya aja. Loh, saya seneng kok sebaiknya ndak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau ndak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Terus memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu ndak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat, kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini untuk bojo itu asal wedok sampai sholat madhep mulat wis seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senengnya ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Tapi aku bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngamuk, kula bilang ngamuk apa kowe Islam apa? Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketoke madhep wulan nang ngamuk urusan apa? Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak bener. Karena tarifnya kebanyakan. Nah, itu jenis apa? Liyaqil ma tafrahu bihi, mesti yaqil ma tahzanu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil'is samawati wa mil'il ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'da. Allahumma shalli ala habibika Mustafa Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa najika Musa safika Isa manasyatuhi rotan fika siran. Wa shalli alaihi wa ala ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada salatan talhaquna binasabi muhasabin. Wa salatan takunu bi ridwan anna wa anta anna radin wa nahnu ya wa natamassak fika wa na'tamidu alaika wa nataqal alaika. La ara illa rahmataka ya wa akhribna fi bihari tauhid hatta la ara wa la asma'a la ubsiru illa biha wa illa bika ya Allah. Ilahana anta qayyimus samawati wal ardi fatiris samawati anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslima wa lahiqna bis sholihin. Ilahana ya Allah anta somaduna wa anta ghayatuna wa ridhoka matlubuna fardhu anna ya bima minka ilaina. La bima minna ilaika ya sayyidi mannan minka alaina la minna ilaika ya Allah anta ya waradin anna wa anta hadina wa anta mudina fa anta ya ilahana jazina bil khairati minka ya dal fadli wal izzah
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.